Shalom, kita bersyukur kita kembali dapat bertemu dalam ibadah minggu pada hari ini. Hari ini kita secara khusus merayakan Hari Ayah, Father's Day. Jadi hari ini kita mengingat para ayah kita. Kalau mereka sudah tidak ada, kita mengenang dan belajar tentang kebaikan mereka. Kalau mereka masih ada, kita berdoa untuk mereka, kita menopang mereka, mendukung mereka, agar mereka mampu menjadi ayah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pada ibadah minggu ini bertepatan dengan Hari Ayah sedunia ini, tim pastoral memberikan kepada saya tema untuk saya sampaikan, dan sekaligus juga bagian-bagian Alkitab yang menjadi dasar bagi perenungan kita pada Hari Ayah ini. Pada hari ini tema yang diberikan untuk saya sampaikan adalah menjadi ayah yang tegas dalam mendidik anak. Itu tema kita, menjadi ayah yang tegas dalam mendidik anak. Dan membahas tema ini, kita belajar dari Imam Eli dengan kedua anaknya, Hofni dan Pinehas, dalam 1 Samuel 2 ayat 16 sampai pasal 4 ayat 18. Kita tidak akan membaca ini, tetapi kita akan menyimpulkannya serta membahasnya berdasarkan Mazmur 112 ayat 1 sampai 2, Amsal 5 ayat 1, Amsal 29 ayat 15, dan Efesus 6 ayat 4. Itulah tema firman Tuhan kita pada saat ini, menjadi ayah yang tegas di dalam mendidik anak. Seperti itu. Nah, saudara-saudara, dalam 1 Samuel 2 ayat 16 sampai pasal 4 ayat 18, kita bertemu di sana bagaimana kehidupan Imam Eli bersama kedua anaknya, Hofni dan Pinehas. Kedua anak Imam Eli ini sungguh mengerikan. Tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka hidup penuh dengan kejahatan, kedursilaan. Sampai-sampai mereka berbuat jahat di dalam bait Allah. Korban-korban persembahan yang seharusnya untuk dibakar, dipersembahkan bagi Tuhan dalam konteks perjanjian lama, itu mereka ambil, ya, mereka makan untuk diri mereka. Banyak dosa yang mereka lakukan, banyak kejahatan yang mereka lakukan, ya. Ada abdi Allah yang sudah menyampaikan kepada Imam Eli tentang keberadaan anak beliau dan hukuman Tuhan yang akan turun. Bahkan Samuel, hamba Tuhan yang kecil, yang masih kecil, yang dipersembahkan dan tinggal bersama Imam Eli, sudah menyampaikan, ya, karena Tuhan sudah berbicara kepada Samuel, dan pada waktu Imam Eli bertanya apa yang disampaikan Tuhan, secara jujur Samuel menyampaikan kejahatan kedua anak Imam Eli dan hukuman Tuhan yang akan turun bagi mereka. Tapi walaupun abdi Allah dan Samuel sudah menyampaikan, Imam Eli tidak bisa bersikap tegas terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya terus berbuat dosa. Sampai pada akhirnya mereka berperang dengan orang Filistin. Itu ada dalam 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 18. Mereka berperang. Mereka mengambil tabut Allah dari bait Allah, ya, tabut Tuhan, dan mereka bawa dalam peperangan. Mereka menjadikan itu magis, berpikir kalau bawa tabut Allah itu akan menang. Tapi apa yang terjadi? Hofni dan Pinehas mati terbunuh di sana. Mati terbunuh di sana, dan tabut Tuhan itu dirampas oleh orang-orang Filistin.
pada waktu orang menyampaikan kepada Imam Eli tentang kejadian itu termasuk kematian kedua anaknya, Imam Eli mendadak mati. Mungkin serangan jantung, dia gemuk ya, Imam Eli ini saudara, mendadak mati ya, sehingga pada hari itu kedua anak Imam Eli dan Imam Eli sendiri mati. Ya, ini akibat dari Imam Eli tidak bisa mendidik anak-anaknya, tidak bisa tegas terhadap anak-anaknya. Seperti itu, dan itulah yang terjadi. Karena itu penting sekali, kita harus mengasihi anak-anak kita, tetapi kita harus tegas terhadap anak-anak kita. Nah, dari bagian-bagian Alkitab secara khusus dalam Mazmur 112 ayat 1-2, dalam Amsal pasal 5 ayat 1-2, Amsal 29 ayat 15, Efesus 6 ayat 14, kita akan merenungkan 4 hal penting dalam seorang ayah mendidik anak secara tegas. Kita akan melihat hal itu. Yang pertama yang akan kita lihat, saudara, ya, tentang ya ayah yang tegas adalah ayah yang takut akan Tuhan. Ayah yang tegas adalah ayah yang takut akan Tuhan. Ini penting, dan teksnya terambil dari Mazmur 112 ayat 1-2. Di sana dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perhatikan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Jadi, hal pertama, ya, seorang ayah dapat bersikap tegas secara benar adalah ayah tersebut harus takut akan Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur tadi, kalau ayah takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi, akan diberkati oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi saudara, menjadi ayah yang tegas, yang pertama-tama harus ayah tersebut takut Tuhan. Ini penting, saudara. Takut Tuhan bukan saja kita diberkati, tetapi istri, anak-anak kita akan diberkati. Ya, secara khusus tadi, anak-anak kita akan diberkati. Jadi, selain memang diberkati oleh Tuhan, ayah yang takut Tuhan dalam mendidik anak itu menjadi teladan bagi anak-anaknya, menjadi teladan. Seperti itu. Nah, takut akan Tuhan adalah seseorang yang menempatkan Tuhan dan firman-Nya menjadi terutama, menjadi yang pertama, menjadi yang nomor 1 dalam hidupnya. Itu seseorang yang takut Tuhan. Jadi bukan ketakutan dan lanjut bersembunyi dan seterusnya, tidak. Tetapi seseorang yang menempatkan Tuhan dan firman-Nya menjadi terutama, pertama dalam hidupnya. Jadi apapun dia selalu mempertimbangkan apakah yang saya lakukan, yang saya perbuat sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dia melibatkan Tuhan senantiasa dalam kehidupannya. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang seperti ini dikatakan anak-anaknya akan diberkati oleh Tuhan. Jadi hal yang pertama, ayah yang tegas adalah ayah yang takut Tuhan. Ketegasan harus muncul dari takut Tuhan. Tanpa takut Tuhan, ketegasan tidak akan membawa berkat. Tidak akan berdampak. Seperti itu. Jadi harus tegas. Ya, harus takut Tuhan. Ketegasan harus muncul dari hidup yang takut akan Tuhan. Seperti itu. Saudara-saudara, segala sesuatu, saya pernah sampaikan, kalau istri kita
anak-anak kita, pekerjaan kita, hobi kita menggeser posisi Tuhan dan kehendaknya dari nomor satu, dan sesuatu itu menjadi nomor satu, maka tanpa sadar istri, anak, pekerjaan, hobi kita menjadi berhala. Dan itu berarti kita sedang menyembah berhala. Seperti itu. Jadi kita harus menempatkan Tuhan dan firman-Nya menjadi yang pertama, yang terutama dalam hidup kita. Itulah seseorang yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita memiliki sikap seperti ini, maka kita dapat mendidik anak secara tegas, dan ketegasan kita akan efektif di dalam mendidik anak-anak kita. Itu yang pertama. Ya, ayah yang tegas adalah ayah yang takut Tuhan. Yang kedua yang akan kita lihat, saudara, tentang ketegasan ini, yang kedua, ya, ayah yang tegas adalah ayah yang mengajar anaknya. Ayah yang tegas adalah ayah yang mengajar anaknya. Dikatakan dalam Amsal 5 ayat 1-2, "Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan." Itu, saudara, ya. Yang kedua, ayah yang tegas adalah ayah yang mengajar anaknya. Pengamsal, ya, Amsal ini ditulis oleh Salomo. Dia mempersonifikasikan, menjadikan dirinya sebagai hikmat, ya. Dan dia katakan, ya, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Jadi ayah yang tegas adalah ayah yang mengajar anak-anaknya, terutama mengajar tentang Tuhan dan firman-Nya. Saudara, jangan berpikir, ya, pengajaran khotbah minggu seperti ini atau ibadah lainnya itu cukup. Tidak, ya. Atau jangan berpikir itu menjadikan saudara tidak punya tanggung jawab dalam mendidik anak, mengajar anak. Tidak, saudara, ya. Tetap tanggung jawabnya ada di tangan saudara. Tuhan mempercayakan anak-anaknya, anak-anak kepada saudara, itu milik kepunyaannya, dan saudara harus bertanggung jawab mengajar mereka, terutama mengajar tentang Tuhan dan firman-Nya. Jadi orang tua harus menjadi pengajar, ya, harus menjadi dosen, harus menjadi guru bagi anak-anaknya, terutama mengajar firman Tuhan. Kita tidak mungkin dapat mendidik anak-anak kita tanpa ada pengajaran. Kita tidak mungkin mengajar anak-anak kita kalau kita sendiri tidak belajar, kalau kita sendiri tidak punya pengetahuan. Apa yang kita mau ajarkan kalau kita sendiri tidak punya, ya, pengetahuan? Jadi sebelum mengajar anak-anaknya, logisnya, seharusnya setiap ayah harus terlebih dahulu belajar tentang Tuhan dan belajar firman-Nya, ya, supaya bisa menjadi pengajar. Tanggung jawab utama ada pada orang tua, pada ayah terutama. Ayah itu kepala, imam, ya, guru, pengarah dalam kehidupan keluarga. Jadi ayah yang tegas adalah ayah yang mengajar anak-anaknya, Seperti itu, saudara. Penting sekali, saudara. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara dengan anak-anak saudara,
Saya sendiri, saudara, ya, pernah bertobat sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya seringkali, ya, kalau diminta berkhotbah, ceramah, mengajar, saya serius mempersiapkan, saudara. Ya, sehingga kadang-kadang waktu melakukan persiapan, ya, saya tidak mau diganggu oleh istri dan anak-anak saya, seperti itu. Kalau mereka ganggu, saya marah, seperti itu, ya, karena mau mengajar, mau berkhotbah. Ya. Saya juga berusaha setiap hari pada saat itu mengajar, berkhotbah kepada anak-anak saya, tetapi saya tidak pernah mempersiapkan itu semaksimal mungkin, seperti saya harus berkhotbah dan mengajar. Ya, ada ungkapan tiba saat, tiba akal. Bangunkan mereka pagi, renungan, baca Alkitab, tetapi tidak ada yang dipersiapkan sungguh-sungguh. Tidak ada, saudara. Ya, semua tiba saat, tiba akal. Dari mana renungan besok pagi? Dadakan semua. Ya, saya tidak persiapkan. Dan Tuhan menegur saya. Tuhan menegur saya. Bagaimana mungkin kepada anak-anakmu engkau tidak persiapkan sungguh-sungguh? Engkau tidak mempersiapkan. Kepada orang lain engkau persiapkan. Apakah karena anak-anakmu tidak mampu bayar kasih persembahan kepadamu? Mereka yang lain yang mengundang mampu kasih persembahan, sehingga kamu sungguh-sungguh mempersiapkannya. Pada anak-anakmu, saudara, kamu tidak lakukan seperti itu karena mereka tidak mampu bayar. Ada saudara, saya pernah dengar khotbah, saudara. Seorang pengkhotbah, dia mengatakan, dia menjelaskan bagaimana hamba Tuhan yang akhirnya bercerai, ya, ada anak-anaknya yang seperti Hofni dan Pinehas, jahat, nakal, ya, seperti itu. Pada waktu saudara mereka sudah punya banyak uang, saudara, mereka minta papanya, jangan pelayanan, tiap hari khotbahkan kami. Ini uang, kami sekarang mampu bayar papa untuk berkhotbah bagi kami. Waduh, papanya kaget. Seperti itu, saudara. Ada lagi cerita seorang anak yang berbuat jahat dan dijatuhi hukuman mati. Ya, pada malam dia akan dijatuhi, dia akan dihukum mati, dieksekusi. Ya, petugas bertanya, apa permintaan terakhirmu? Dia katakan dia mau ketemu dengan papa dan mamanya. Seperti itu, dia mau ketemu papa dan mamanya. Dikabulkan, papa mamanya dibawa. Dan pada waktu bertemu dengan dia, apa yang dia lakukan, saudara? Dia marah dengan papa mamanya. Papa mama tidak pernah mengajar kami, saya, sehingga inilah yang terjadi. Sebentar saya akan dihukum mati. Seperti itu, saudara. Jadi ini penting sekali, saudara. Ya, ayah yang tegas adalah ayah yang mengajar. Ketegasan harus bersatu dengan pengajaran kita. Ketegasan kita tidak bisa terpisah dengan hidup yang takut akan Tuhan, yang pertama, dan dengan pengajaran. Tanggung jawab saudara dan saya sebagai seorang ayah, terus mengajar keluarga. Dan akhirnya pada waktu itu saudara, saya bertobat, saya harus sungguh-sungguh mempersiapkan, ya, untuk mengajar anak-anak saya. Dan sejak saat itu saya bikin modul untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya bikin pengajaran seperti di sekolah teologi, ya, saudara. Dan setiap hari kami membaca Alkitab mulai dari kitab Kejadian. Jadi ini penting sekali, ya. Ayah yang tegas adalah ayah yang mengajar anak-anaknya. Anak-anak kita harus kita ajar. Dan kita hanya bisa mengajar mereka kalau kita takut Tuhan, kalau kita punya pengajaran. Kalau kita terlebih dahulu sudah belajar. Jadi setiap ayah dipanggil untuk belajar Alkitab, untuk belajar dan mengajar. Itu, saudara,
Yang kedua, ayah yang tegas adalah ayah yang mengajar anak-anaknya. Yang ketiga, akan kita lihat, ya, yang ketiga, ayah yang tegas adalah ayah yang menghajar anak-anaknya. Menghajar. Tadi yang kedua, yang mengajar anak-anaknya. Tapi yang ketiga ini, ayah yang tegas adalah ayah yang menghajar anak-anaknya. Mendisiplin anak-anaknya. Itu teks firman Tuhan dari Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Jadi tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Artinya, anak yang tidak dirotan dengan tongkat, ya, ditegur dengan tongkat, itu ya mempermalukan ibunya. Tetapi kalau kita menghajar mereka, ya, kalau mereka berbuat dosa, itu akan mendatangkan hikmat. Selanjutnya Amsal 13 ayat 24, ini saya tambahkan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Selanjutnya masih dalam kitab Amsal, ya, Amsal 2 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi saudara-saudara, ya, poin yang ketiga untuk dapat menjadi seorang ayah yang tegas adalah ayah yang siap menghajar, mendisiplin, merotan anak-anaknya. Ya, justru merotan anak-anaknya, ya, pada waktu dia hidup takut Tuhan, mengajar anak-anaknya sekaligus menghajar anak-anaknya, maka anak-anaknya akan menjadi berhikmat, dikatakan, ya, menjadi berhikmat. Mendisiplin anak juga karena mengasihi anak, ya. Mengapa? Karena Amsal 22 ayat 15 berkata, kebodohan melekat pada hati orang muda. Tongkat didikan akan mengusir kebodohan itu. Jadi penting sekali hajaran, penting sekali disiplin untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Justru kalau kita tidak menghajar, mendisiplin mereka, kalau mereka berbuat salah, maka saudara, ya, mereka tidak akan memperoleh hikmat, mereka terus dalam kebodohan, termasuk kebodohan dalam dosa, saudara, ya, seperti yang saya ceritakan tadi, anak yang akan dihukum mati, dia minta bertemu dengan orang tuanya, salah satu yang dia katakan kepada papa mamanya, papa mama tidak pernah menghukum kami, sehingga saya tidak mengerti apa arti hukuman. Sampai akhirnya saya berbuat jahat, saya kaget. Hukuman saya adalah hukuman mati. Papa mama tidak memperkenalkan hukuman. Jadi saudara, hukuman, disiplin, menghajar anak, itu penting untuk kita lakukan. Itu perintah Tuhan. Ya, itu justru mengasihi. Tetapi tentu jangan memukul anak, merotan anak, ya, tanpa kasih. Ya, atau dalam keadaan marah dan emosi. Kalau saudara melihat anak saudara bersalah dan saudara mau menghukum dia, jangan pada saat emosi. Sehingga akhirnya hukuman yang saudara berikan disertai dengan emosi. Ya, saudara harus dengan penuh kasih menghajar, tetapi hajaran harus sakit. Supaya anak-anak kita tahu bahwa hukuman itu sakit. Jangan saudara menghukum saudara, kamu nakal. Akhirnya anak-anak melihat,
Papa Mama tidak berani hukum kami, terlalu sayang dengan kami. Jadi tidak ada rasa takut. Ya, tidak ada rasa takut. Tidak ada satu kesadaran bahwa dosa itu harus dihukum. Seperti itu. Jadi saudara, Alkitab menegaskan, didikan harus disertai dengan hajaran. Harus dengan ketegasan. Harus dengan disiplin. Dan itu saudara, efektif kalau saudara lakukan sampai mereka umur 5 tahun. 1-5 tahun. Tentu dengan tahapan disiplin yang berbeda. Ya, tetapi harus mereka merasa sakit dengan disiplin itu, saudara. Harus. Saya ingat waktu anak saya masih baru lahir, saudara, saya sudah belajar mendisiplin mereka. Caranya seperti apa, saudara? Saya membaca satu buku kesehatan, dan di sana dikatakan kalau anak menangis, ya, dan saudara gendong dia diam, maka berarti dia ingin dimanjakan. Tidak apa-apa, sekali-sekali saudara manjakan. Tetapi kalau dia menangis, saudara gendong, dia tetap menangis, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin kembung, sakit perut dia, atau mungkin ada penyakit tertentu. Maka saudara harus perhatikan. Ya, seperti itu. Tetapi waktu dia menangis, saudara gendong dia diam, itu berarti dia ingin bermanja-manja dengan saudara. Ya, penting kita juga memanjakan. Tetapi ada saatnya di mana saudara perlu mendisiplin. Ya, perlu mendisiplin. Dan itu saya lakukan, saudara. Saya dulu anak saya masih kecil, ya, waktu dia menangis saya gendong dia diam, ada saatnya saya lepas lagi. Dia menangis, saya gendong dia diam, saya lepas lagi. Dia nangis, berontak-berontak, teriak-teriak, nangis. Sampai pernah, mungkin saya pernah cerita di sini ya, ada tetangga yang sampai bilang, "Woi, didiamin dong anaknya, nggak apa-apa, biar kuat, sehat." Dia nangis, berontak-berontak, keluar keringat, mukanya merah, saudara. Jadi sehat, saudara. Ya, setelah itu saya rasa cukup, saya gendong, ya, dia diam, saya belai, dan saya ngomong dengan dia walaupun dia mungkin sulit mengerti, ya, saya gendong, ya, seperti itu. Tetapi saya tetap mendisiplin dia. Ya, sejak kecil sudah memperkenalkan disiplin. Sampai mereka lebih besar, saya punya rotan. Rotan, saudara, itu kemucing, ya, kemucing, saya ambil rotannya, ya. Kalau mereka berbuat dosa, saudara, yang mereka belum tahu, saya kasih tahu. Ini tidak boleh dilakukan lagi, ya. Kalau dilakukan, Papa rotan. Ya, jangan, ya. Baik, Papa. Kadang-kadang mereka coret-coret di tembok, saudara. Kalau saya belum memberitahukan, mengajarnya, saya tidak rotan. Siapa yang tulis-tulis di sini? Kalau menulis harus di buku. Dinding bukan tempat tulis. Ya, tidak boleh lagi, ya. Kalau Papa lihat ada yang menulis, mencoret-coret tembok, Papa akan rotan. Tulis-tulis di buku. Seperti itu. Nah, benar. Kalau mereka melakukan, ya, saya rotan. Bucur celananya, saya rotan di pantat. Pantat itu tebal, kalau di rotan itu tidak apa-apa, tapi sakitnya luar biasa, saudara. Jadi dari kecil mereka sudah mengenal hukuman. Sampai kurang lebih 5 tahun. Di atas itu saya sudah terbatas, tidak lagi. Sudah dengan kata-kata, mereka sudah tahu mana boleh, mana tidak. Waktu kecil, saudara, anak-anak saya tidak, waktu ibadah, saudara, tidak ada yang lari sana, lari sini. Ya, kalau mereka ibadah lari sana, lari sini, mereka lihat saya, mereka sudah tahu, pulang akan dirotan. Mengapa? Karena saya sudah mengajar mereka. Kalau ikut ke tempat ibadah, tidak boleh ribut, harus duduk, dengar firman Tuhan, ikut ibadah. Kalau lari sana, lari sini, Papa tidak rotan di tempat ibadah.
pulang di rumah Papa rotan. Benar saudara. Ya, kalau itu terjadi, pulang rumah lucur celana, saya rotan. Jadi saudara, anak-anak saya waktu kecil orang bingung saudara. Anak-anak yang lain lari sana lari sini, mereka duduk seperti dilem pantatnya di kursi saudara. Duduk seperti itu. Ya, kadang-kadang duduk diam, saya lihat, mereka lihat saya bilang hebat. Ya, saya buat seperti itu. Ya, orang tua lain katakan, bagaimana bisa ini anak-anak kok bisa duduk diam? Mereka tidak tahu ada rotan kemucing, saudara. Ya, seperti itu. Jadi penting sekali, ya, menghajar, mendisiplin anak, ya, dalam mendidik anak. Seorang ayah, kita tidak tega. Saya waktu rotan anak saya, saudara, dia menangis, saya pun menangis. Saya ini menikah dan punya anak. Saya punya anak umur 36 tahun. Saya menikah umur 35. Ya. Jadi umur 36, hampir 36 saya baru punya anak. Jadi pasti sangat sayang dengan anak. Jaga seperti kristal, saudara. Tetapi saya mau melaksanakan firman Tuhan. Menghajar mereka. Ya, karena saya mengasihi mereka. Memang saya tahu saudara, apalagi seorang guru ya TK, SD, sekarang ada undang-undang perlindungan anak, tidak bisa ya. Di Amerika lebih lagi, kalau kita cubit anak, mereka telepon ya kepada kepolisian, kita bisa ditangkap ya, seperti itu. Ini memang produk undang-undang kita ya, itu meninggalkan Alkitab ya, melupakan Alkitab bahwa harus dilakukan. Memang saya tahu seringkali ada orang tua yang menghajar anaknya sampai mencelakakan anak. Ada memang orang-orang yang tidak takut hukum, tidak takut Tuhan, tidak sayang anak, akhirnya menganiaya anak mereka, ya, sehingga timbullah peraturan ini, ya. Tetapi akhirnya ini membatasi tanggung jawab menghajar anak dalam konteks guru atau orang tua, yakni mengajar secara benar, secara tepat. Ya, jadi ayah yang tegas ya adalah ayah yang menghajar anaknya. Ya, ketegasan melalui hidup takut Tuhan, melalui mengajar anak, melalui menghajar anak. Yang keempat, saudara. Yang keempat, ayah yang tegas adalah ayah yang tidak menimbulkan kepahitan pada anaknya. Ayah yang tegas adalah ayah yang tidak menimbulkan kepahitan kepada anaknya. Maaf, ini seharusnya 4, ya. Itu terambil dari Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ini amarah yang mendalam, ya, seperti itu saudara, di dalam hati anak-anak kita, sehingga berdampak ya menjadi kepahitan, menjadi dendam dalam diri anak-anak kita, ya. Jadi ini kita harus jaga. Jadi kita harus memadukan hajaran kita dengan kasih kita. Kalau kita memadukan kasih dan hajaran disiplin, maka itu tidak akan menimbulkan kepahitan, tidak akan menimbulkan amarah yang berkepanjangan, yang menjadi kepahitan dalam kehidupan mereka. Pernah ada pertanyaan diberikan oleh guru sekolah minggu, siapa orang yang kamu paling benci? Ya, dan mayoritas menjawab
Yang saya paling benci adalah ayah saya. Luar biasa. Menjadi kepahitan. Karena apa? Karena menimbulkan didikan yang tidak berdasarkan kasih, ya, takut akan Tuhan, menimbulkan kepahitan pada diri anak, sehingga anak-anak kita menjadi dendam dengan kita. Mengerikan, saudara. Orang yang paling dibenci justru orang terdekat, ayahnya. Karena ayahnya sering menimbulkan amarah, kepahitan di hati anaknya. Saya seringkali bercanda dengan anak-anak saya, ya, bercanda dengan anak-anak saya, dan kadang-kadang saya gagal dalam bercanda dengan anak-anak saya. Contohnya saya lucu-lucu menceritakan keadaan anak saya waktu masih kecil, kejadian-kejadian lucu. Saya tidak sadar bahwa itu saya ceritakan kepada orang lain, ada dia di situ, dan itu menjadikan dia marah, dia malu. Saya pikir itu lucu-lucu menimbulkan ketawa, karena itu peristiwa lalu, tetapi saya kaget, khususnya anak laki-laki saya. Dia marah, ya. Dia bilang, "Papa, cerita itu, adik tidak senang lagi." Seperti itu, saudara. Saya kaget, saya baru sadar bahwa itu tidak disenangi oleh anak saya. Apalagi itu saya ceritakan kepada orang lain yang menimbulkan ketawa. Tapi anak saya tidak senang. Anak saya sakit dengan itu, saudara. Jadi, saudara-saudara, kita harus jaga. Jaga hati mereka, jaga mereka, agar pada waktu kita bersikap tegas, harus dengan kasih yang muncul dari hidup takut akan Tuhan, sehingga tidak menimbulkan kepahitan bagi mereka. Tidak menimbulkan dendam, yang akhirnya itu bisa berdampak psikologis kemana-mana, mengganggu pertumbuhan mental anak-anak kita, bahkan berdampak dalam banyak hal, merusak mentalnya, menjadikan dia, ya, menjadi orang yang berkepribadian ganda, yang jahat dan seterusnya, karena rasa kepahitan dalam kehidupan keluarga. Jadi saudara-saudara, penting sekali untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan agar didikan kita tidak menimbulkan kepahitan pada anak kita. Jadi kita harus mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang muncul dari hidup yang takut akan Tuhan. Jadi menjadi ayah yang tegas dalam mendidik anak, itu yang pertama kita sudah belajar, ya, harus muncul dari hidup ayah yang takut Tuhan. Harus muncul dari hidup ayah yang mengajar, ya, firman Tuhan kepada anak-anak. Harus muncul dari ayah yang siap bukan saja mengajar anak, tapi menghajar anak secara benar. Baru yang keempat, yang tidak menimbulkan kepahitan, dendam berkepanjangan dalam kehidupan anak-anak kita. Diharapkan dengan keempat sikap ini, kita dapat terhindar dari kehidupan, ya, seperti Imam Eli, hamba Tuhan, tetapi anak-anaknya kontras. Dia melayani umat, tapi anak-anaknya tidak terlayani. Ya, akhirnya anak-anaknya dihukum Tuhan. Ya, jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan dapat menghukum kita, menghukum anak-anak kita, kalau kita tidak mendidik anak-anak kita. Kalau kita tidak bersikap tegas secara benar dalam mendidik anak-anak kita, maka Tuhan dapat menghukum kita, Tuhan dapat menghukum anak-anak kita. Seperti apa yang terjadi dengan Imam Eli. Jadi di hari ayah ini, mari para ayah,
Tapi juga para ibu, dukunglah suamimu. Doakan, dukung dia, dampingi dia untuk menjadi seorang ayah yang tegas. Kuatkan dia. Ya. Anak-anak, ya, orang tua bertanggung jawab mendidik saudara, bersikap tegas kepada saudara. Dukung dia, hormati dia, mampukan dia menjadi ayah yang tegas. Biarlah di hari ayah sedunia, Father's Day, pada hari ini, Tuhan menolong para ayah menjadi ayah yang baik. Ya, kalau saudara mungkin terlewatkan menjadi ayah yang baik selama ini karena tidak mendapat pengajaran firman Tuhan yang benar, ya, bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan dan terus berdoa untuk anak-anak saudara. Mungkin ada di antara saudara yang menyebabkan anak saudara benci dengan saudara, ya, memiliki kepahitan, amarah yang terpendam karena sikap saudara yang menimbulkan amarah. Ya, berdoalah supaya Tuhan jamah anak-anak saudara. Bertobat, akui di hadapan Tuhan, dan berdoa untuk anak-anak saudara supaya dia dilepaskan dari kepahitan terhadap saudara yang adalah ayahnya. Mari saudara, jadilah seorang ayah yang tegas dalam mendidik anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua, para ayah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong ya Bapa, berkati firman-Mu yang sudah hamba sampaikan untuk para ayah agar mampu menjadi ayah yang tegas dalam mendidik anak. Seringkali ketegasan kami tidak tepat, tidak muncul dari takut Tuhan, tidak muncul dari mengajar, tidak muncul dari kasih yang tidak menimbulkan kepahitan. Tuhan ampuni kami. Dan tolong kuatkan kami, anak-anak kami, untuk menjadi ayah yang berkenan kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.